Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Satria dengan NIM 1031104001112 dari kelas IF 1202. Pada soal pertama, kita akan menentukan apakah titik di atas ini kontinu dan terdiferensial. Pada X sama dengan min 1, grafik terlihat bahwa terdapat lompatan pada titik X sama dengan min 1. Fungsi tidak kontinu sehingga fungsi juga tidak terdiferensial. Jadi X sama dengan min 1 ini tidak kontinu dan tidak terdiferensial. Pada X sama dengan 0, grafik tampak kontinu tanpa adanya lompatan. Namun, grafik menunjukkan adanya perubahan tajam pada kemiringannya. Fungsi kontinu tetapi tidak terdiferensial karena terdapat sudut tajam. Jadi, X sama dengan 0 ini kontinu namun tidak terdiferensial. Pada titik X sama dengan 1,5, grafik tampak kontinu dan tanpa adanya lompatan atau sudut. Fungsi kontinu dan terdiferensial di X sama dengan 1,5. Jadi X sama dengan 1,5 ini kontinu dan juga terdiferensial. Pada X sama dengan 2, terdapat diskontinuitas yang jelas. Pada grafik menunjukkan adanya lompatan. Fungsi tidak kontinu sehingga fungsi pada titik X sama dengan 2 juga tidak terdiferensial. X sama dengan 2 ini tidak kontinu dan juga tidak terdiferensial. Pada soal nomor 2 diberikan fungsi fx x pangkat 3 min 3x plus 2. Pada poin A kita akan mencari turunan pertama dari fungsi fx, yaitu turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 3. Ini adalah turunan pertama. Pada poin B, kita akan mencari kemiringan garis singgung. Jadi, kita akan menggunakan turunan pertamanya untuk mencari kemiringan garis singgung. Namun, ingat, di titik 1,0, maka X-nya berubah menjadi 1. Sama dengan, kita substitusikan saja, 3 dikali 1 kuadrat dikurangin 3. Sama dengan 1 dikuadratin 1. 3 dikali 1, 3. 3 dikurangin 3. Sama dengan 0. Ini adalah gradiennya. Pada poin C, kita akan mencari persamaan garis singgung di titik 1,0. Rumus persamaan garis singgung yaitu Y dikurangi Y0 sama dengan M dikali X dikurangin X0. Ini merupakan X0, ini merupakan Y0. Jadi, kita substitusikan Y sama dengan Y dikurangi 0 sama dengan gradiennya tadi adalah 0 dikali X dikurangin 0. Kemudian Y dikurangi 0 sama dengan 0 dikali X, 0, 0 dikali negatif 0, 0. Sehingga Y sama dengan 0. Pada poin C, kita akan mencari persamaan garis normal di titik 1,0. Rumusnya yaitu Y min Y0 sama dengan 1 per M dikali X dikurangin X0. Nah, kita substitusikan. Y dikurangin Y0-nya adalah 0. Sama dengan 1 per gradiennya tadi 0. Dikurangin X dikurangin 1.
Sehingga jawabannya Y sama dengan tak hingga. Atau tidak terdefinisi. Artinya gradien garis normal yang tidak terdefinisi adalah vertikal. Garis vertikal yang melewati titik 1,0 memiliki persamaan X sama dengan 1. Pada soal nomor 3 diberikan fungsi fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurangi setengah X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 1. Pada poin A dan B akan kita cari monoton naik dan monoton turunnya. Untuk mencari monoton naik dan monoton turun diperlukan turunan fungsi. Turunan fungsi dari ini yaitu f aksen X sama dengan X kuadrat min X min 2. Selanjutnya kita faktorkan menjadi X min 2 dikali X plus 1. Ditemukan X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Selanjutnya kita akan mencari garis bilangannya. Di sini min 1, di sini 2. Jika kita akan mengambil nilai angka yang lebih dari 2 dan substitusikan kepada persamaan ini, maka akan dihasilkan nilai positif. Begitu juga jika kita mengambil angka yang kurang dari min 1, maka jika disubstitusikan ke persamaan ini akan menghasilkan nilai positif. Namun, jika kita mengambil rentang nilai antara min 1 hingga 2, kita contoh ambil nilai angka 1, jika disubstitusikan kepada persamaan ini akan menghasilkan nilai negatif. Jadi, karena kita pertama akan mencari monoton naik, kita ambil nilai yang positif terlebih dahulu. Sehingga fx monoton naiknya naik antara negatif hingga negatif 1 atau 2 hingga hingga. Dan untuk nilai monoton turunnya, monoton turun, kita ambil yang negatif, yaitu rentang nilai antara min 1 hingga 2. Pada poin C dan poin D, kita akan mencari cekung atas dan cekung bawah pada persamaan fx yang tadi. Kita sudah mengetahui turunan pertamanya, sehingga untuk mencari cekung atas dan cekung bawah kita memerlukan turunan keduanya. Turunan keduanya yaitu fx sama dengan 2x min 1. Kemudian kita jadikan 2x min 1 sama dengan 0. X sama dengan
setengah. Kemudian kita akan menentukan garis bilangannya. Jika kita mengambil nilai angka yang lebih dari setengah, maka didapatkan di sini adalah positif. Jika kita mengambil nilai angka yang kurang dari setengah, terus masukkan ke dalam persamaan ini, kita akan dapatkan nilai negatif. Karena cekung ke atas, maka didapatkan hasilnya yaitu rentang antara setengah hingga tak hingga. Dan karena cekung bawah, kita ambil yang nilai negatifnya, yaitu minus tak hingga setengah. Pada poin E, kita akan menentukan nilai titik maksimum dan minimumnya. Untuk mencari titik maksimum dan minimum, kita membutuhkan turunan kedua. Substitusikan saja turunan kedua dari F2 sama dengan 2 kali 2 dikurangin 1. Hasilnya adalah 3. Karena 3 lebih dari 0, maka ini adalah titik minimumnya. Kemudian kita gunakan lagi turunan kedua, yaitu F turunan 2 sama X-nya diganti min 1 sama dengan 2 dikali min 1 dikurangi 1 sama dengan min 3. Karena min 3 kurang dari 0, maka ini adalah titik maksimum yang dilewati oleh benda tersebut. Nilai maksimum. Kemudian kita akan menentukan nilai titik yang dilewati dengan menggunakan persamaan yang pertama. Titik yang dilewati F-1 sama dengan sepertiga dikali min 1 pangkat 3 dikurangi 1/2 dikali min 1 pangkat 2 kurangi 2 kali min 1 ditambah 1. Hasilnya sudah ditemukan, yaitu 13/6. Maka nilai maksimumnya yaitu rentang antara min 1 hingga 13/6. Kemudian kita akan mencari titik minimumnya dengan menggunakan cara yang sama, yaitu 1/3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 1/2 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 2 tambah 1. Hasilnya yaitu minus 7/3. Ini adalah nilai minimumnya, yaitu rentang antara minus 7/3 nilai titik yang dilewati minimumnya, minus 7/3 hingga 2. Pada poin F, kita akan menentukan titik belok benda tersebut. Kita gunakan turunan keduanya, yaitu 2x min 1. Kita jadikan 2x min 1 sama dengan 0, x sama dengan setengah. Maka
benda tersebut berbelok di titik X sama dengan setengah.